di dalam masjid. Pertama pokoknya ya. Doa ya. Apa itu hukum? Hukum adalah serangkaian peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Ya, manusia yang buat. Kalau hal ini dari suatu DPR, ya, dibuat untuk manusia. Manusia, undang-undang dibuat oleh manusia untuk manusia. Jadi tidak berlaku untuk selain daripada manusia. Paham ya? Ya, kalau ada mungkin di jalan disepak sama kuda bisa kita pidanakan. Paham ya? Jadi undang-undang seperangkat undang-undang atau peraturan dibuat oleh manusia dalam ini untuk manusia yang sifatnya mengikat, mengatur, dan mempunyai sanksi. Ingat ya. Nah ini kalau yang diminta harus sebenarnya singkatnya dari pelanggaran hukum. Dua supaya terhindar dan jangan melanggar hukum. Ya. Yang pertama, jujur. Kalau orang jujur jarang yang melanggar hukum. Ya, baik di rumah, di sekolah, di mana kita berada, di hutan pun jujur itu mahal. Bodoh pun kita, dia jujur. Walaupun kita tak jujur, tidak disiplin, malas. Dan dia yang bodoh, jujur. Bodoh bisa belajar, tapi kalau jujur memang sudah bawaan dari lahir. Paham ya? Yang kedua, sesuai dengan apa yang dibilang Pak Kepala Sekolah, hindari pelanggaran hukum. Kuncinya dua, jujur. Yang kedua, pahami undang-undang, pelajari undang-undang. Kalau kita sudah paham dan mengetahui, insya Allah mudah-mudahan tak akan melanggar. Jadi kita masuk dulu masalah hukum. Itulah poin dua itu supaya terhindar dari pelanggaran hukum. Jujur, disiplin, pertama kemudian paham undang-undang, pelajari undang-undang. Ya, di sekolah bisa pegang HP? Tidak. Berarti di rumah kalau ada kesempatan buka buku. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi di lingkungan kita? Ya. Apakah perbuatan ini bisa ditunda? Apakah bisa dijatuhkan pidana? Berapakah ancaman hukuman? Semua berlapis. Jadi Bapak hanya mengiringnya ya. Bapak hanya mengarahkan saja. Ya. Di Google itu semua bisa dijawab. Kecuali kita berbicara masalah agama. Kalau kita berbicara masalah agama, tidak bisa kita belajar di Google. Memang kepada orang, kepada ustaz, ulama, Google macam-macamnya. Saya baca ini. Tapi kalau berbicara masalah dunia, masalah hukum secara umum, bisa kita buka di Google. Baik, kembali pada permasalahan. Ya. Seperangkat atau peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk manusia yang mengikat dan mempunyai sanksi. Itulah yang pertama. Yang kedua, faktor tegaknya hukum. Bagaimana supaya hukum ini bisa berjalan dengan baik? Ya, ada tiga faktor secara garis besar. Yang pertama, undang-undang itu sendiri. Ya, produk undang-undang itu sendiri. Contoh ini. Nanti kita jelaskan apa itu KUHP, apa itu KUHAP. Ya, sekedar mengetahui mana tahu nanti ada yang lihat. Dan semangat. Kalau ada niat, kalau ada keinginan untuk belajar, pasti suka membaca. Ya, orang yang suka membaca jauh lebih pintar daripada orang yang tidak suka membaca. Betul? Nanti Bapak jelaskan. Apa ini Pak KUHP dan apa itu KUHAP? Ya, kita kaji dulu faktor tegaknya. Yang pertama, undang-undang itu sendiri, salah satu undang-undang. Kalau undang-undang yang dibuat tidak masuk akal, bagaimana cara menegakkannya?
Berarti undang-undang ini sudah dikaji di undang-undang kasus untuk KUHP terbaru. Ya. Diundangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya, baru diberlakukan 1 Januari 2026. Berarti dari diundangkan baru diberlakukan 3 tahun. Berarti tidak ada istilah tidak tahu kalau dalam itu. Apabila undang-undang setelah diundangkan diberlakukan tidak ada, oh saya nggak tahu Pak, semua dianggap tahu. Itu harus dilihat. Ya, itu harus dilihat. Apabila undang-undang telah diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara, tidak ada, walaupun dia tinggal di kampung, walaupun dia tidak sekolah, oh saya nggak tahu Pak, tetap terjawab oleh undang-undang. Dia ada sekolah, dia ngerti undang-undang. Itulah atas undang-undang itu apabila telah diundangkan tidak ada istilah tidak tahu, walaupun tinggal dia di kampung selagi masih di daratan Republik Indonesia ini dianggap tahu. Ya, lah yang pertama tadi faktor tegaknya hukum undang-undang itu sendiri. Kemudian yang kedua penegak hukum. Yang pertama hukum itu sendiri itu produk undang-undang, yang kedua penegak hukum itu polisi, jaksa, hakim. Ya, itu 3. Polisi memproses, membuat terang satu tindak pidana, kemudian jaksa menuntut, hakim memutuskan. Jadi 3. Ya, proses penegakan hukum melibatkan 3 instansi. Karena tambah lagi berdasarkan legal, lawyer. Paham? Jadi kalau seseorang dilakukan penangkapan, kalau tidak mencukupi, tidak diatur dalam ini. Menangkap seseorang ini yang pertama. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan rumah diatur di dalam KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, sedikit dapat bayar. Berarti KUHP adalah mengatur bagaimana cara polisi itu menegakkan hukum. Jadi melakukan penangkapan tidak bisa macam menangkap ayam. Harus ada siapa yang bisa ditangkap, kapan dia bisa ditangkap, bila mana dia bisa ditangkap. Salah satu contoh, melakukan penangkapan terhadap orang sedang beribadah dalam sebuah. Ini ada masalah nih. Lagi dengarkan ceramah Bapak nih, ada polisi di luar. Polisi harus disuruh Bapak selesai kegiatan ibadah bulan puasa bintang. Kalau ada tempat sholat atau polisi tangkap, polisinya yang ada. Itulah namanya undang-undang. Paham? Ya. Jadi yang pertama tadi faktor tegaknya hukum. Yang pertama hukum itu sendiri, produk hukum itu sendiri, undang-undang yang dibuat. Ya. Kalau polisi melakukan tindakan di lapangan tidak berdasarkan KUHP, berarti akan terjadi masalah. Ya, ada bisa nonton di YouTube. Apabila polisi melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, akan terjadi ditolak. Ya, sebab polisi itu yang mengawasi banyak. Di negara sendiri ada Propam, Paminal, Komponas, Komisi Kepolisian Nasional. Ya. Banyak lagi dari sebenarnya lain, wartawan termasuk di situ, mengawasi semua tindakan tidak tahu kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, kemudian sesuai dengan permintaan Pak Agus, bagaimana trik terhindar dari pelanggaran itu selama anak-anak dan sekalian melaksanakan liburan sekolah dalam rangka
Fitri. Pak, saya tidak percaya di sini pasti ada orang terjadi di wilayah Polsek Mangga dan Selamat, ya. Tapi mudah-mudahan yang SMA SMK 3 tidak ada yang korbannya sampai sekarang masih ditahan di Satlantas Polres Bekasi. Ya. Jadi memang penekanan dari Bapak Kapolres kita, ya. Sebelum masuknya Lebaran, sebelum masuknya bulan puasa, kita sudah masih melakukan kegiatan razia malamnya. Jadi pesan pertama yang Bapak bawa kembali, selama anak-anakku sekalian berlibur, jangan coba-coba asmara subuh di Jalan Sudirman dan Jalan Lengkuang dengan membawa kendaraan trek. Pasti kita amankan dan bisa lebaran itu. Bang, ya? Jangan membawa kendaraan, silakan aja masuk asmara subuh, tapi kendaraannya dinormalkan, originalkan, pakai spion, knalpotnya jangan French. Ya, walaupun kalian nanti nggak jalan Pak, kami sedang parkir, ada yang memberikan alasan seperti itu. Kemudian orang buat, dia nggak jalan Pak, tertangkapnya di mana? Jalan Lengkuang, tinggal di mana? Di Kulim kilometer 10 Pak, dari kilometer 10 ke Duri, Hondanya di sana, kendaraannya dia pakai mobil, dan dikendarai. Dan dia berarti dari kilo 10 ke Jalan Lengkuang dinaiki kan? Nah, itu yang gas-gas supaya sedap kali bunyinya. Kalau kalian mungkin enak mendengarnya, tapi kalau kami siapa kepala sekolah, siapa terkejut-kejut kalau dengar kelompok prank itu. Yang kasihannya lagi, kalau ada bapak-bapak baru pulang dari rumah sakit, ataupun abang-abang dari rumah sakit membawa istrinya lagi hamil, lewat balap liar bisa, sepakat tak kita? Hah? Sepakat tak kita tak perlu kita ikutin? Ya, jadi pesan pertama yang bapak-bapak sekarang ini, jangan ikut terlibat dalam kegiatan balap liar, sekalipun menonton. Ya, sekarang yang banyak menonton itu memang tidak dalam SMA, SD, SMP, macam ubah di pinggir laut. Ya, sekali datang dia di pinggir. Pas polisi datang, lari lagi ke tengah dia, turun lagi ke tengah dia. Datang lagi polisi. Ya itulah kondisi di Jalan Sudirman sekarang. Kalau pagi, ini besok ada libur nih kan? Nah, besok mulai itu. Dari yang tak pakai pun ikut nonton balap liar. Ada yang pemahaman kan? Masih kecil, menangis. Tapi pada saat polisi lewat dia lemparnya pakai marcon. Lempar marcon. Ah, ini dah bapak datang ke sekolah ini menyampaikan itu salah satu pelanggaran. Nanti kita bahas ini apa aja yang pelanggaran hukum itu apa aja. Paham ya? Yang pertama, jangan ikut kegiatan masyarakat. Yang kedua, pergunakan media yang ada, handphone, untuk belajar. Seperti yang Bapak bilang sekarang, kalau mah ada anak-anak sekalian melanjutkan tiga perguruan tinggi, ya, ada yang mungkin di sini mungkin sekolah kemudian, ya, ada mungkin di beberapa perjalanan kok sampai kuliah dulu, ya, sampai kuliah dia kedokteran, bisa dari asukan kedokteran, bisa kan? Itu apa lagi? Tidak rugi dan tidak salah kalau kita nanti sudah terjun ke masyarakat mulai mengerti, jangan dibodoh-bodohi oleh orang yang mengerti hukum. Paham ya? Nanti ada masalah sedikit cari orang yang mengerti hukum. Ya kalau memang benar, kalau dijual begitu nanti, oh ini polisi begini bagaimana, ujungnya polisi yang minta uang. Padahal uang kuliah, urusan tidak selesai. Lebih bagus belajar sendiri. Paham ya? Pun
Kuncinya ini aja. Ya, sebelum Bapak lupa, Bapak ingatkan. Apa itu KUHP? KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana. Semua perbuatan tidak pidana secara umum diatur di sini. Yang baru bilang secara umum ada juga pidana yang spesialis, yang khusus. Satu contoh, KDRT itu undang-undang tersendiri. Kekerasan seksual terhadap anak, undang-undang tersendiri. Penghapusan kekerasan rumah tangga, undang-undang tersendiri. Illegal uji, pembalakan liar, undang-undang tersendiri. Ini yang mengatur secara umum. Jadi apapun perbuatan secara umum, satu contoh pencurian, itu undang-undang baru ya. Undang-undang nomor 1 tahun 2023. Ya. Jadi sudah bergeser pasalnya. Yang dahulunya 38 penipuan di KUHP lama sekarang menjadi 492 pasalnya. Jadi undang-undang yang baru bagi anak-anak sekalian yang pernah juga belajar hukum, belajar hukum, nah sekarang sudah buka. Ya, disinilah kalau ada pencurian, ada penipuan, ada penggelapan, ada penganiayaan, ada pengeroyokan, di sini diatur di kitab undang-undang hukum pidana. Bagaimana cara memproses, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara menindaklanjutinya untuk sampai ke meja sidang pengadilan, diatur di sini. Kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi antara KUHP dengan KUHP itu berbeda. Ini materialnya, ini formulir aturan. Ini aturannya. Bagaimana Pak Indra bisa nangkap? Ya, bagaimana adik-adik bisa nangkap? Bagaimana bapak-bapak guru bisa nangkap? Di sini mengatur. Semua kita ini bisa melakukan penangkapan pada saat tertangkap. Bapak juga seperti itu. Walaupun bapak polisi, pangkat AKP, bapak tidak bisa nangkap sembarangan karena bapak bukan bagian dari sel. Nah, di sini mengatur. Kecuali tertangkap tangan, kapan saja kita bisa melakukan penangkapan. Bapak juga bisa melakukan penangkapan. Ya, tertangkap tangan, sesaat melakukan, sedang melakukan, sesaat setelah melakukan, sesaat akan melakukan. Itu namanya tertangkap tangan. Nampak orang akan melakukan tindak pidana, bisa. Nampak orang sedang bawa ganja, ketahuan, bisa. Nampak orang bawa samping, semua bisa tahu. Tetapi kalau tidak tertangkap tangan, ada undang-undang yang mengatur, yaitu KUHP. Ya, bagaimana cara menangkap? Di sini dia, tidak bisa. Dia tangkap larikan tidak bisa. Kalau dia melakukan penangkapan, misalnya di rumah, siapa nama? Zikri, di rumah Zikri. Apa formulir itu? Kecuali Zikri tertangkap tangan, sedang membantu kawan di sebelahnya, nampak sama kita, bisa ditangkap. Paham ya? Kalau ada orang lain melakukan kejahatan di depan mata kita, sedang melakukan kegiatan, bisa kita tangkap rame-rame. Jangan diikuti. Kalau nanti dia lagi masalah baru. Paham? Jangan ada adik sekalian, anak sekalian. Pak polisi saja, kalau orang sudah tertangkap, sudah menyerah, dihukumi mati, kenapa ini? Itu namanya benar. Itu namanya. Paham? Kembali kepada permasalahan. Ceritanya kalau masalah hukum ini direpet-repet ya. Ya? Apa faktor tegak hukum tadi? Yang pertama, undang-undang sendiri. Yang kedua, penegak hukumnya, polisinya. Kalau polisinya nggak beres, itu nggak akan tegak. Paham ya? Nanti tanya. Ya, silakan ada yang tanya. Bagaimana kalau di polisi Pak? Kemarin Bapak memberikan arahan di SMA. Iya, berani dia bertanya. Daripada dia simpan di dalam hati, polisi begitu ditanya. Barang bukti itu kemana Pak? Bagaimana kalau polisi yang pakai barang bukti itu Pak? Bagaimana kalau polisi yang menjual barang bukti itu Pak? Ya kan? Ya mungkin
pemikiran seperti itu pernah dia ketahui. Tidak ada istilah sekarang. Apalagi Bapak Kapolres kita sekarang yang berbicara masalah narkoba, jangankan masalah polisi saja, pemabuk saja dia bukan bisa. Baik. Pesan pertama tadi pada saat libur, jangan ikut kegiatan balap-balap. Karena sudah kalau yang begitu-begituan, ada macam-macam masalah yang akan timbul. Yang pertama ini masalah kecelakaan. Yang kedua, untuk berani menantang blokade polisi, itu banyak yang mati. Rata-rata itu paling tidak mau dulu dia. Kenapa berani dia balap-balap nampak polisi, ya kan? Nampak mobil polisi tambah digas kendaraannya, ya? Bapak tidak mau undang juga bila menengok bagaimana polisinya di jalan Sudirman itu. Anak kecil, kalau SD, SMP, ya. Oke. Alasan dari rumah di sholat, saya sampai sana duduk di jalan nonton balap dia. Cewek cowok itu, tapi sih nggak ada masalah. Jadi anak-anak yang tinggal di Duri banyak. Ini batin selamat semua. Yang kecamatan Anda ada? Alhamdulillah. Tapi kalau di sini jalan lingkar mulai, ya, jalan lingkar yang kilo 11 bagus ya. Puncak dalam, tapi tidak terpantau kali lah. Kecuali masyarakat dalam sudah komplit, ya. Orang Simpang Puncak dia laporkan masih kami datangi. Tapi kalau di situ jalan rame, jalan utama, ya. Baik, kembali. Yang pertama jangan ikut balap liar. Yang kedua, pergunakan bijak mempergunakan media sosial, yaitu handphone. Jangan sekali menggunakan kunci online. Jangan main sok. Paham? Pidana apa yang ditimbulkan dari kepala dia? Memang kecelakaan itu pelanggaran. Tetapi kalau sudah mengakibatkan orang meninggal dunia, jatuhnya kepada pidana. Paham? Nanti kita bahas pelanggaran undang-undang apa aja, ya, termasuklah pelanggaran undang-undang lalu lintas, kecelakaan. Dari kecelakaan bisa menimbulkan ancaman hukuman penjara, yaitu karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pak, jangankan orang lain, saudara sendiri pun meninggal, kita bisa dihukum. Ingat peristiwa Saiful Jamil di jalan tol, istrinya yang meninggal, dia yang membawa, tetap juga kena pasal, walaupun dia tidak dapat penahanan, tetapi tetap juga proses. Macam anak sekali ini membawa kendaraan tidak pakai SIM, ya, mungkin membuat sudah lebaran atau main bawa kendaraan, ada mobil di rumah, pesannya, kalaupun sudah main membawa kendaraan tidak mempunyai surat izin mengemudi, jangan coba-coba bawa kendaraan. Kasihan di keluarga. Ya, juga ada keluarga yang meninggal di dalam mobil itu, kita masuk penjara. Pernah kejadian di pinggir, waktu bapak masih tadi di pinggir. Keluarga dari sekolah bapak. Gimana itu Pak? Saudara anak kami meninggal, sudah bisa penyitaan. Ya dia yang mengakibatkan orang meninggal di dalam mobil itu, walaupun anak sendiri, walaupun keluarga sendiri. Paham? Apalagi tidak punya SIM. SIM itu nanti kendalanya untuk urusan asuransi. Makanya kalau sudah cukup umur, keluarga kita, saudara kita sarankan untuk buat SIM. Nah, jangan terkendala nanti. Pas klaim asuransi, tanya SIM nggak ada. Ya. Kemudian jangan menggunakan handphone untuk video tadi. Nah, ingat ya. Yang ketiga, penekanannya jangan sentuh dan dekati narkoba. Walaupun hanya CK-CK, ya, CK-CK beli ekspor gepeng.
Nah, pakai F150. Ini sudah ada pakai nih. Yakin Bapak nih. Yang setidak-tidak tua. Dia akan berhubungan. Ya, akan berhubungan nanti itu. Yang pertama balap liar, yang kedua judi online. Nah, yang kedua mabuk. Yang ketiga mabuk. Itulah Bapak bilang tadi, narkoba. Awalnya mungkin tua. Awalnya mungkin beli apa minuman di sini yang paling murah? Hah? Apa? Hah? Apa campurannya? Berapa satu botol? Hah? 70? 1000? Apa minuman apa itu? Bisa memabukkan? Tidak. Tidak? Tidak. Bukan itu maksudnya. Minuman yang mengandung kadar alkohol. Tua. Ya? Tua. Jangan coba-coba sentuh. Karena awalnya mungkin minuman keras. Mungkin tua. Ya? Mungkin bir. Ya? Lama-kelamaan ujungnya masuk ke room karaoke. Karena di situ banyak. Ya ini bakalan kalian alami. Ini Bapak tidak memberitahu. Jangan dekat. Karena akhirnya nanti kepada yang keempat. Ingat? Ya? Jangan video call sampai tengah malam dengan orang yang tidak dikenal. Anak-anakku sekalian yang di luar, jangan mau siapapun dia. Asik termalam jam 11 jangan sampai larut malam. Ya, kalau sudah larut malam kalian berdua melalui handphone. Adik sayang, abang sayang, ada abang sayang, abang sayang. Ya, adik sayang, abang sayang sampai jam 3 pagi. Hari pertama aman. Hari kedua mulai pas foto sedikit dulu. Ini Bapak kasih tahu, ini memang nggak tahu, tapi harus dikasih tahu. Karena banyak permasalahan yang terjadi pada saat pacaran mesra-mesra, pada saat pacaran simpan-simpan foto, pada saat putus lapor ke polisi. Foto saya diedarkan Pak. Ya kalau hanya sekedar foto, ini aja nggak apa-apa. Ini nampak. Berdasarkan yang datang ke kantor. Ya, kalau enggak kau kasih aku uang, kalau kau nggak balik, ini foto ku sebarkan. Jadi jalan aman sebelum selesai kuliah, sebelum dapat pekerjaan tidak usah pacaran. Paham ya? Lagi gitu juga. Ya, jangan pacaran dulu anak di bawah umur, baru kuliah. Di sana dapatnya SMPA. Aku dapat yang sudah lo. Hah? Video call ya pertemuan udara, darat. Karena orang di bawah umur. Kejadian. Enak kalian. Begitu yang di bawah umur. Ancamannya tinggi nah. Ya, tidak kemana 6 tahun, 8 tahun. Kalau orang tua yang muncul. Sekalipun kalian cinta mati, cinta berat, mau tidur ingat adik, mau mandi ingat adik, mau sholat abang ingat adik, sedang berzikir pula abang ingat adik. Adik tidak bergelepar kan? Kejadian. Sekalipun kalian cinta sama cinta, kalau dia di bawah umur, orang tuanya bisa menurut, tidak ada alasan. Walaupun kalian juga di bawah umur, kalian masuk. Kasihan orang tua sampai sekolahkan kuliah baru semester 1 datang surat merah ke rumah, undangan merah, surat perintah penangkapan, dari mana?
Ingat, misinya adalah belajar, sukses, baru sukses. Ya anak-anak sekalian ya, jangan mau ya. Makanya ada surat Maryam. Kenapa nggak ada surat laki-laki ada nggak? Nah, Maryam wanita untuk sedemikian rupa. Jangan dibuka hijab itu. Walaupun itu pacar kita. Ya, kalau telepon dia mau video call dia langsung pakai hijab. Paham nggak ya? Udah jelas nih. Kata kita udah jelas. Pas dia kuliah di kota besar itu sebagai baru, Jogja, nampak lagi yang lain. Lupa dia video call sama kita, dia video call sama yang lain. Begitu juga yang perempuan. Udah kuliah ke kota besar nanti, lupa dia sama yang di puncak. Lupa dia, ada yang di puncak, anak Bandung katanya. Sakit hati yang di puncak. Untuk kau ada sama aku kemarin, sebarkan dia. Ya kan? Lagi pula tuh, dipoto pula tuh. Ingat ya, itu pesan orang 4 itu tadi. Yang pertama, kadang-kadang pertama karena ini yang lagi viral nih, lagi booming nih. Kalau udah datang polisi, wartawan datang, masuk TikTok, masuk Facebook, ya, masuk media, malah lihat polisi datang polisi, malah lihatnya nggak ada, tetap ada dokumennya, polisi datang dan keluar dulu. Pulang polisi itu datang malah lihatnya. Kalau polisi datang anak-anak SD SMP yang kita kumpulkan ke kantor. Nah istilahnya sampai kantor tuh, panggil orang tuanya, baru pulangkan lagi. Kalau yang SMA paham dia dapat polisi keluar dari polsek ada hilang dulu kan. Tapi untuk informasi lebih kurang 200 unit kendaraan kelompok prank sudah kita amankan di polsek Mandau. Paham ya? Nah, selebaran itu yang dikeluarkan. Jangan tambah lagi dengan kita, ya? Itu semua bisa ditangkap tuh. Ya, keluar kalian dari gerbang ini bisa kami tangkap semua. Kenapa? Umur berapa? 15. Bawa Honda? Umur berapa? 16. Bawa Honda? Bawa Honda yang dua nih. Tapi Honda udah siapa tuh banyak keluar tuh? Chandra. Oh banyak guru daripada muridnya. Chandra. Jadi kita bersihkan, ya. Belum umur 17 tahun SIM tidak bisa kita keluarkan. Berarti semua itu melanggar aturan. Budak yang melanggar hukum ini, semua yang pakai kendaraan itu melanggar. Pak, inilah sulit yang terjadi sekarang. Ya, hukum ditegakkan, nurani lemah. Ya, nurani ditegakkan, hukum lemah. Itu karena pertimbangan nurani daripada jalan kaki ke sekolah, daripada capek orang tua mengantar, ada kepentingan lain itu tersebut. Kendorlah, kita berbicara nurani. Kalau seandainya didirikan lalu lintas masa baru terbulan rumah, itu mau lagi dibilang, Pak, jadi bapak tidak tolong. Kalau itu sudah kendor, aturan itu tolong kalian ikut aturan. Lengkapi kendaraannya, pakai helm, pakai plat nomor, pakai spion, jangan pakai kendaraan prank. Pak, nanti setelah penertiban di Duri, di Kecamatan Mandau nanti akan berpindah kembali di jalan tempat dilakukan balap-balapan. Kalau sudah tertib, nanti akan ke sekolah-sekolah. Sasarannya pertama dulu masalah kendaraan, ya, sebab semua bisa dia tangkap itu karena rata-rata tidak punya. Siapa yang punya SIM jual katakan? Paling bapak yang buat Pak Guru. Ini Pak Guru kita bukan murid ya kan? Nah itu saya murid kok senior kali muridnya beberapa kali juga nih. Ya, berarti polisi baik tak? Tidak baik polisi. Dan tegak aturan, itulah tadi. Tegaknya aturan yang pertama undang-undang itu sendiri. Yang kedua penegak hukum, polisi tak tegakkan hukum. Dan nanti tidak ditangkapnya orang yang tidak pakai SIM.
Dua di sini masalah tidak tegak pelaksanaan hukum disiplin masyarakat tidak itu aturan. Jadi kalau memang sudah pihak kepolisian dalam hal ini berbicara berani menutup mata, tolong ikuti aturan. Ya, yang pertama lengkapi kendaraannya. Ya, yang kedua pakai helm. Yang pertama pakai helm. Yang kedua lengkapi kendaraan. Sudahlah kendaraan enggak bersurat, tidak ada pula plat nomor. Itu pasti ada onda panas itu. Yang baru habis direbus. Tahu onda panas? Apa? Habis direbus, habis dibakar. Kalau dicek satu-satu pasti ada yang panas itu. Onda panas berarti ada onda dari hasil kerja. Apakah itu pengelapan? Apakah itu pencurian? Apakah itu begal? Ya. Jadi selagi masih landai-landai, tolong kendaraannya dilengkapi. Nanti jangan salahkan Pak Agus. Tolong dia kendaraan di depan Pak. Ya kan? Ya, Bapak udah ingatkan. Nanti Bapak juga akan buat surat sama Pak Agus. Kami, Bapak Kapolsek, di sini sudah pernah Bapak Kapolsek di apa? Belum. Ya, di sebelah kita rencanakan Bapak Kapolsek ini untuk pembina upacara. Paham ya? Selama ini kan Pak Bidanya baru kan? Pak Kapolsek sekaligus mungkin memberikan edukasi juga. Mungkin kanit atasnya ada, kanit intelnya ada, kanit sabara ada, kanit bimas ada. Kalau yang hari-hari biasa itu kanit bimas ada seperti Bapak. Ya? Saya ulangi, jangan ikut berlebihan, jangan narkoba, ya, pergunakan media sosial pada tempatnya. Ini menyambut kepada tidak pidana bully. Ya, banyak hal-hal yang ditimbulkan karena bully ini. Ya, yang terakhir ya kita mengingatkan, ya, narkoba yang kita. Ya, baik. Yang terakhir kita bahas apa saja yang menjadi pelanggaran ini. Ya, yang pertama hukum pidana. Hukum pidana itu yang mengatur pelaksanaannya, cara bagaimana, bagaimana laporan segala macamnya, upaya pasal tidak dalam menguap, perbuatan melanggar hukum dalam KUHP pidana. Hukum pidana. Ya, yang kedua hukum primat, hukum perdata. Apa itu perdata? Kan ada juga mungkin saudara dengan orang tua atau kita polisi melapor kalau tidak bisa diterima Pak. Karena itu perdata. Satu contoh masalah utang-utang. Ya, tetapi secara agama juga kita wajib harus juga. Tapi kalau memang tidak ada niat untuk membayar tepat sekali, ya bukan kepada buat bisa. Ya memang tidak mau membayar. Tapi kalau memang karena keadaan tidak bisa membayar utang, itu tidak bisa dipidanakan. Paham? Yang ketiga hukum administrasi. Nah, yang keempat pelanggaran lalu lintas. Ya, nanti silakan tanya apapun yang perlu ditanyakan. Apa itu pelanggaran lalu lintas? Ya, satu contoh nggak pakai SIM ditangkap. Orang nggak pakai SIM nggak bisa kita tahan. Itu bukan pidana. Paham? Kalau kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal karena lalainya, itu bisa jatuh dari ke pidana, jadi penjara. Makanya hati-hati kendaraan. Kalau hukum administrasi ya ditilang, ya kan? Kalau kendaraan pada saat pengendara kendaraan tidak mempunyai SIM, yang tidak mempunyai STNK-nya. Kalau STNK nggak ada, berarti ada yang di. Kalau ketahuan Hondanya tidak punya surat, diberi dari hasil kejahatan, bisa jadinya kepada tidak, yaitu namanya 480 dulunya. Kalau sekarang kalau nomor berapa, itu namanya bantuan jahat atau kadang. Ya, ingat, kalau ada orang menjual handphone, menjual kendaraan, menjual laptop, menjual benda apapun yang harganya di bawah standar dan
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dokumentasinya, jangan dibeli. Saya beli Pak, tapi tidak ada surat. Satu contoh, beli tanah nggak pakai surat, beli Honda nggak pakai surat, beli handphone mana kwitansinya, mana kotaknya, tanya itu. Jangan tengok iPhone, mantap nih. Berapa iPhone paling tinggi sekarang? 17. iPhone 17 sudah keluar. Ya, murah nih, 3 juta katanya. Harganya sementara 20 juta lebih. Beli. Besok datang Pak polisi. Duit tak keluar atau masuk penjara. Ingat tuh ya, ada anak sekolah yang beli handphone panas, Honda panas, laptop panas. Ya, yang panas-panas cukup panas saja lah, kopi panas. Honda ada yang panas-panas gitu. Paham ya? Jangan kasihan nanti orang tua minta duit beli handphone. Kau beli Oppo aja lah ya, Lenovo lah ya, Redmi lah ya. Paham? Bapak kasih waktu 20 menit, silakan. Yang kedua, cerdas, terampil. Dan yang ketiga, etika. Jadi termasuk salah satunya ya, pada saat orang tua bercerita di sini, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, bapak kan perlu bantuan. Kenapa bantuan? Walau orang terlalu masih bisa memperhatikan, tidak tidur, kalau bertidur kenapa? Tidak molor. Paham ya? Baik. Ada 5 siswa-siswi rekan-rekan kalian yang bertanya. Yang pertama dia Vanessa, pelanggan tetap. Ada bapak kemarin dia pasti tanya. Bapak kali dia menyembunyiin dia ya? Arab. Ya. Karena dia yang pertama cair ya. Cairnya ya. Dapat lagu iklan yang dikasih ya. Pertanyaan dia, apakah mempunyai orang tua ada dalam KUHP? Maksudnya orang tua di situ orang tua kandung apa orang yang lebih tua daripada kita? Kita bahas dua-duanya. Orang tua kandung berarti dosa besar itu. Ya? Duli itu memang bergurau. Bisa mengarah kepada kelahiran. Ya, duli itu kan ada beberapa. Duli secara fisik, ya, duli secara media sosial, ada beberapa duli. Non fisik. Tetapi kalau mempunyai orang tua, intinya orang tua manggil kita main game, main slot, main handphone. Entar kita tetap membuli. Tapi kalau secara pidana kita bisa pidana. Paham ya?
narkoba, mabuk. Bentar ya, 15 menit lagi. 10 kurang 15 kita selesai. Karya 5, ya. Pulang ke rumah, barang gantung, minta duit sama orang tua. Akhirnya tidak dikasih pukul orang tua. Walaupun orang tua sendiri tidak lebih berat. Bang, apabila terjadi tidak pidana di tengah keluarga, satu contoh bapak kepada anak, mencelakai orang yang wajib dan harus dilindungi, hukumannya malah berkurang. Begitu juga anak ke orang tua. Dan masyarakat kan rasanya anak memukuli orang tua banyak kejadian. Itu orang tahan. Dan terus disebutkan orang. Gara-gara kita duit sama orang tua dan mesti bakar uang. Hah? Gara-gara kita duit sama orang tua untuk beli narkoba, untuk orang tua lapar. Masuk. Gara-gara narkoba lapar lari otak adik kandung sendiri. Pengelapan, tujuan, masuk. Ya. Jadi bully ini adalah artian apa namanya? Kalau dalam bahasa kita mempermalukan. Tetapi ada yang mengarah kepada pidana. Ya. Rata-rata mungkin kalau tidak berbully dengan melalui media sosial, arahnya kembali. Satu contoh, rekan-rekan sekalian mempermalukan kawan-kawannya, jadi lempar sana, lempar sini, malu malah terakhir berantem. Akibatnya mungkin menimbulkan pidana. Ya, pada saya, akibat dari bully tersebut bisa menimbulkan pidana. Tapi yang namanya bully itu sendiri, kalau memang bapak membuli si sebenarnya Yuka. Bapak membeli si kayu, selama itu kayak nyaman-nyaman saja, ketawa-ketawa aja tak apa-apa. Tapi kalau dia keberatan, lapor orang tuanya, lapor gurunya, mempermalukan dia, apalagi membuli yang tidak dia lakukan, ujungnya terfitnah. Ada pidana. Paham ya? Kemudian adinda, ya. Apa sanksi kalau kami ikut asmara Sumba kalau tangkap? Kalau asmara Sumba tidak melanggar hukum, tidak ada norma-norma yang dilanggar. Asmara Sumba itu definisinya apa? Ya? Kalau zaman bapak dulu asmara Sumba itu ya asmara Sumba itu cewek cowok jalan-jalan pagi-pagi pada saat setelah sholat subuh, ya kan? Ini nggak sholat subuhnya yang jalan-jalan pula ya. Dari jam 12 malam dia keluar dari rumah, habis subuh dia itu nggak asmara subuh namanya itu. Habis malam dia tengah malam, habis itu kalau dia jalan itu nggak asmara subuh. Ada kejadian seperti itu. Jadi kalau asmara subuhnya nggak kita tangkap, yang kita tangkap malam dianya. Janganlah nanti si Adinda nanti di Jalan Sudirman itu dengan akrabnya kan dengan abangnya, ada apa-apa biasanya kalau memang normal-normal aja pakai kendaraan yang bagus, tidak pakai kendaraan kompres, tidak apa-apa. Tetapi kalaupun ada yang tertangkap, kalau tidak ada pidananya kita akan buat pernyataan, berikan nasihat, panggil orang tua, kita laporkan, kita teruskan ke ibunya. Itu yang sudah kami lakukan. Tapi baru anak SD baru, SD SMP, SMA. Ya kalau khususnya SMK 3 bukan barang bikin buat Pak Kepala Sekolah, bukan karena bersama Bapak, semakan SMK 3 bukan. Ya, soalnya mudah-mudahan ya, kalau ibu nanti ya, kalau mau turun lengkap kendaraan, Bapak bocorkan setiap malam minggu selalu akan mengamankan kendaraan, pasti dapat. Ya, walaupun udah cantik, ada kalau mau itu, seperti rokok brand, semangat kan kita rokok brand mengganggu. Ada yang suka, tapi banyak yang suka. Ya, Adinda, mana Adinda? Nah, pikir asmara Sempurna ya, tapi jangan
waktu ngeprank dan cowoknya pada ngeprank. Tapi lu salah sepakat kalau kita bisa macam-macam dulu lah. Jadi sarjana dulu lah. Sukses dulu ya. Ya kita ya. Kapan rencana asmara sendiri amankan? Memang Maulana, ya Maulana. Hah? Muhammad Iksan Al-Fadili. Tertangkap minum minuman keras. Ya. Sampai detik ini atas hukum kita itu, seseorang tidak bisa dipidana apabila undang-undang belum keluar. Paham ya? Kalau kita berbicara narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya. Narkotika, psikotropika, payung hukumnya sudah ada, undang-undang 35. Ya, ada tahun 2009. Tetapi yang banyak bahan adiktif lainnya itu termasuk musik rokok, kopi itu termasuk bahan adiktif lainnya, ada racunnya, kopi kan? Tidak. Selain minuman keras, orang minum tak dipidana. Cuma bisa dampaknya nanti bisa menimbulkan pidana. Ya, Muhammad Aziz ya? Ya, Muhammad Aziz tadi loh. Ya, Muhammad Isan. Ya saya, akibat dari minum minuman keras itu akan menimbulkan pidana. Satu contoh, bawa kendaraan kencang-kencang nabrak orang mati orang. Nabrak tiang mati. Pidana juga. Tersangka siapa ya mati. Ya, kecelakaan lalu lintas itu ada pelakunya itu. Nah, kalau tersangkanya mati tidak bisa diproses hukum. Ya, jadi minuman keras itu ada mungkin satu daerah yang mengeluarkan perdanya dilarang dan dibolehkan. Ya macam di Bali misalnya, yang datang saudara-saudara kita dari luar sana yang mungkin tidak seakidah dengan kita. Ya, di sana menyediakan, undang-undang membenarkan. Ya, jadi dampak dari akibat minum minuman keras ini yang akan menimbulkan pidana. Ya, Muhammad Iksan Asi, mana Asi? Ya, tilang. Kalau STNK tinggal, SIM tinggal. Apa kepanjangan SIM? Surat izin mengemudi. Jadi pada saat kita mengemudi harus bawa surat izin. Apa kepanjangan STNK? Surat keterangan Surat tanda